warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi semua Bapak sekalian. Mohon maaf, saya nggak pakai paparan. Nanti paparannya saya kirim ke Budia. Karena waktunya singkat banget. Tapi sebetulnya saya cuma mau mulai dengan Bapak Ibu sekalian. Saya mau tanya dulu. Ini semua tunas integritas, anggota tunas integritas di JNKI. Bapak sekalian, yang tunas integritas lama ada nggak? Baru semua ya? Baru semua. Iya. Oh, tim ini? Ya. Wow, oke. Untuk jadi tunas integritasnya di JNKI. Ya. Tapi yang lama masih ada sisa nggak? Yang lama, baru semua ya? Oke, ya kan ya, tapi maksud saya cuma mau bilang Bapak Ibu sekalian, tadi sempat ngobrol sama dia sebetulnya bahwa tahun lalu dia, Bapak Ibu udah pegang ISO untuk manajemen swap, anti-bribery, sistem manajemen swap atau anti-bribery. Pertama, ya selamat dulu buat itu Bapak Ibu sekalian, dan itu di level di JNKI-nya. No wonder buat saya Bapak Ibu sekalian. Saya cuma mau bilang, saya sebetulnya nggak tahu harus ngomong apa sih sesi sore ini kalau di hadapan teman-teman di JNKI. Kenapa? Karena awalnya tahun lalu, mungkin Bapak Ibu tahu, tahun lalu KPK mendaftarkan lagu himne dan mars KPK ke di JNKI, betul ya? Terus tiba-tiba Pak Ilu WA saya, dia bilang prosesnya cuma sekitar 35 menit, betul ya? Terus saya bilang ke Pak Ilu jangan ini rekor pemberian haki di Indonesia kali, karena mars sama himnenya KPK dapat hak ciptanya di 25 menit. Terus ya Pak Ilu bilang, oh gitu ya, enggak, sebetulnya kami rata-rata juga di bawah 10 menitan sih keluar, betul ya? Pencatatan, betul ya? Pak Ilu yang WA-nya masih ada di saya. Terus ya saya surprise aja sih, surprise karena buat saya ya itu rekor banget pencatatan haki dalam hitungan di bawah 10 menit, apalagi KPK di bawah 5 menit. Tapi saya curiga sebetulnya, pertama karena yang ngajuin KPK tapi belakangan 4 bulan lalu beberapa jaringan teman-teman pengrajin di Jogja kasih report tentang mereka dapat sertifikat hak ciptanya dari teman-teman haki juga, dan semua prosesnya online ya. Nah, saya baru percaya bahwa ini beneran, jadi nggak cuma karena KPK ngajuin terus dapat special treatment. Jadi saya kasih WA lagi ke Pak Ilu karena iya ternyata bukan karena KPK-nya ngajuin, tapi ternyata semua siapapun yang ngajuin equal treatment, betul Pak ya? Jadi sistemnya close dulu karena dua teman-teman. Makanya jadi saya beneran nggak tahu sebenarnya kalau diundang ujian Mas Yasser untuk ngomong sesi sore ini, saya sebenarnya nggak perlu bicara panjang lebar. Saya cuma mau kasih semangat ke teman-teman, mudah-mudahan teman-teman spiritnya sama karena kami juga saya sempat bicara banyak tentang beberapa hak cipta dan tentang beberapa orang-orang yang cuma mau bermain dengan mengambil keuntungan pada saat hak cipta dengan coba patenin beberapa alat kesehatan sama obat-obatan pada saat COVID, betul ya? Waktu itu yang cerita saya Pak Fri Haris, karena ini belakangan Pak Freddy beli balik kampus, betul ya? Pak Freddy beli kampus, misalnya Pak Ilu pernah sebagai ijen, jadinya
Terus belakangan saya ketemu dengan DPT di LKPP, bahkan waktu COVID itu ada temuan yang mengagetkan adalah Bapak Ibu mungkin akan kaget karena LKPP menemukan pangkat terbesar dalam sejarah pengadaan media jasa di Indonesia pada saat COVID. Pangkatnya itu sampai 2.450%. Untuk obat-obatan, dan saya jadi teringat cerita Pak Freddy Haris tentang gimana banyak pihak coba bermain dan teman-teman di kekayaan intelektual menggawangi dan tetap nggak kasih izin, nggak kasih itu konten dan ciptanya. Jadi lagi-lagi teman-teman berada di posisi terdepan untuk jagain ini sebetulnya, termasuk di isu waktu itu di COVID di obat-obatan. Jadi bayangin 2.450%. Saya tanya ke teman-teman LKPP yang menemukan kasus ini, gimana cara ada maka bisa segitu. Dia bilang, ya Pak, anggota komisinya, komisi di Dewan minta 30%. Saya bilang, ya kalau komisi di Dewan cuma minta 30%, gimana cara itu naik sampai 2.460. Dia bilang 30% ke anggota komisi. Bayangin, jadi kalau anggota komisinya 60 orang ya udah 1.800 sendiri. Jadi bayangkan ya, pemerintah Indonesia belum segala, cuma jadi pengingat bahwa Bapak Ibu pegang posisi strategis untuk mengawal ini ke depan, Bapak Ibu sekalian. Apalagi kan kalau saya ceritakan bicara tentang integritas, Bapak Ibu sekalian, saya nggak menggarami air laut karena saya percaya teman-teman juga oke semua dari sisi integritas, apalagi sudah berhasil dapat ISO 37001 gitu ya, tinggal spiritnya dijaga, apalagi tadi habis ini akan dihasilkan dan kami tahu Pak Ilu support banget yang kayak gini-gini, walaupun kami juga sebetulnya ada kecewa sih sama saya nggak mau sebut kementeriannya gitu ya, karena 2 tahun lalu kalau nggak salah Kumham pegang rekor sebagai kementerian lembaga instansi terbanyak yang mengajukan diri satkernya untuk dapat seti di WPK. Saya tahu posisi itu sampai 300 lebih, bagus banget. Cuma itu di kadang-kadang tim penilai lemah. Walaupun dari 700-an sebetulnya juga tetap pegang rekor karena waktu itu kalau masalah di tahun itu akhirnya yang dapat seti menuju BBK BBM di atas 100 tapi di atas 140-an. Enggak jelek, itu bagus banget karena 140-an juga itu pegang rekor sebagai kementerian lembaga instansi terbanyak menghasilkan statement di BPK. Tapi setelah itu celakanya dibatasin, setahun setelahnya itu kementerian lembaga instansi cuma boleh mengajukan maksimal masalah 40-an. Nah buat saya itu rada apa karena gimana dengan nasibnya Tuhan, maksudnya kayak gitu karena teman-teman oke banget, masa enggak kalau dibatasin 40 tahun sebelumnya aja 140 bisa dapat apa kan sebenarnya. Jadi itu aja sih catatannya. Tapi buat teman-teman tetap semangat untuk dan kami percaya teman-teman di Kumham secara umum maupun di Jen KI gitu ya, kerja pasti bukan untuk itu sebetulnya, bukan untuk just certificate atau just certified by gitu ya. Nah, tapi teman-teman harus benar melayani dengan sepenuh hati. Itu aja sih. Nanti materinya banyak COVID, tapi karena waktunya cuma sebentar, jadinya saya nggak apa-apa lengkap. Tapi cuma intinya adalah percayalah teman-teman berada di garda terdepan untuk penyelamatan negeri ini. Negeri ini COVID atau enggak ke depan, salah satunya ada di teman-teman. Kenapa? Karena dengan kekayaan intelektual itu akan buat negeri ini akan bisa COVID, bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Pastinya gitu. Jangan sampai misalnya, ya untuk hari ini masyarakat Indonesia sudah mulai sadar, semua didaftarkan kekayaan intelektualnya. Karena kalau enggak, jangan-jangan kayak beberapa waktu lalu, bukan salahnya teman-teman di JKI ya, tapi memang salahnya pemerintah atau masyarakat yang akan daftarin. Misalnya kayak beberapa waktu lalu, misalnya apa sih
yang diklaim sama Malaysia, Reok Ponorogo misalnya, apalagi yang diklaim ya. Makanan juga, beberapa makanan juga diklaim gitu ya. Nah itu teman-teman ada di data mungkin bisnis point. Jadi oh ya, cuma PR lain adalah memang sebetulnya gimana menghasilkan tokoh-tokoh berintegritas yang makin banyak. Jadi kalau nggak, ini saya nggak mau bicara banyak lebar, tapi saya cuma mau kasih testimoni untuk menyemangati Bapak Ibu sekalian bahwa hari ini cuma ada 2 kementerian lembaga, tiga, tapi sebetulnya yang kalau 1 itu lupain, gitu ya. Kalau Kemenq juga gigih, lupain Kemenq, karena Kemenq dengan segudang sumber daya dan segala macam, kalau dia mau lari ya udah silakan. Tapi Kemenq, tapi di luar Kemenq cuma ada 2 kementerian lembaga instansi yang KPK plototin dan KPK bilang KPK rada susah ngimbanginnya karena permintaannya dan reportnya OPP banget. Dan 2 kementerian ini tetanggaan di Rasunat saya, cuma ada Kumham sama Kemenkes. Jadi apa bersaing yang sehat, tapi beneran 2 kementerian dari keluar kementerian lembaga instansi yang komit sampai hari ini dan beneran menunjukkan apa kinerjanya dan beneran gitu ya, publik merasakan ya cuma 2 kementerian ini. Jadi saya mudah-mudahan Bapak Ibu nggak terlena dengan ini dan anggap kami udah di atas, udah leader segala macam, udah ngelit, jadi bisa saatnya sampai reha-reha. Enggak, negeri ini butuh contoh lebih banyak dari Bapak Ibu sekalian sebenarnya. Jadi terus semangat Bapak Ibu sekalian untuk apa jadi menjaga buat negeri ini dan jadi contoh buat negeri ini dari sisi integritas Bapak Ibu sekalian. Itu sih paling bertanya Bapak Ibu sekalian. Saya nggak bisa baca cerita, nggak bisa. Saya bingung aja kalau mau ngomong Bapak Ibu sekalian, makanya coba betul ya. Nggak bisa ya, Bapak Ibu memang jadi contoh ke depan, jadinya ya saya cuma jadi kompor aja Bapak Ibu sekalian. Ada yang bertanya, ada yang diskusi Bapak Ibu sekalian? Intinya gini Bapak Ibu sekalian, kenapa negeri ini butuh contoh banyak. Sampai hari ini orangnya nggak tergantikan sih. Kalau di Indonesia mau dicari sampai hari ini cuma ada 1 nama yang fantastis banget. Siapa kira-kira Bapak Ibu sekalian? Kalau dari sisi integritas masih banyak sih yang juga oke, tapi maksudnya nih orang integritasnya dahsyat banget. Sampai akhirnya dia beranikan jadi nama award buat anti-corruption. Bukan oke juga, tapi Baru Lupa ada Baru Lupa dan juga semuanya juga tahu kan? Bukan siapa lagi Baru sekarang? Bukan hari ini betul, sorry. Bukan hari ini, gara-gara tadi disebut bukan juga ada jadi award, betul. 2 tahun terakhir ada Bukan Award dan itu diberikan untuk kepolisian. Jadi 2 tahun terakhir ada Bukan Award, betul. Ada Bukan Award karena untuk menjawab bercandanya Gus Dur dulu. Cuma percaya ada 3 polisi yang jujur. Polisi tidur, 1 polisi sama Jenderal Bukan. Enggak, betul. 2 tahun terakhir Bukan Award dimunculkan oleh teman-teman di kepolisian di zamannya Pak Listio. Kayaknya muncul Bukan Award. Tokoh yang saya mau sampaikan itu namanya Hatta. Baru sekalian. Hatta itu seumur dia suka banget sama sepatu, mereknya Belly. Tapi seumur hidup nggak pernah kebeli Belly 1 pasang pun. Kenapa? Begitu Bung Hatta meninggal, setelah sekian lama putrinya Mutia Hatta bebersih meja kerja ayahandanya, nemu di laci meja kerja sama di dompet beliau guntingan sepatu Belly. Sampai akhir-akhir gak beli itu sepatu. Kenapa? Karena waktu jadi mahasiswa di Erasmus nggak bisa beli sepatu Belly karena nggak punya duit. Tapi begitu jadi wapres mau beli sepatu Belly nggak tega karena masyarakat Indonesia masih mayoritas miskin.
dia pilih untuk ganti sepatu baru. Rumah Bung Hatta di Jalan Proklamasi, betul ya, di depan Patung Proklamasi itu, jalan kaki 150 meter, Grup L ke Jalan Borobudur, itu tinggal Bang Ali, waktu itu Gubernur DKI. Suatu pagi, Bung Hatta jalan kaki ke rumah Bang Ali pagi-pagi dan bikin Bang Ali nangis. Kenapa bikin Bang Ali nangis? Karena Bung Hatta bilang, tolong jangan dicabut listrik, air, telepon hari itu. Kenapa? Karena hari itu Bung Hatta deadline nunggak listrik, air, telepon. Seorang mantan wakil presiden nggak bisa bayar listrik, air, dan telepon. Itu Bung Hatta. Bang Ali bilang, Bung, nggak perlu mikirin, kami yang tanggung. Bung Hatta bilang, saya nggak minta dibayarin, saya cuma minta tengah waktu, jangan cabut, dan saya begitu punya uang, saya akan bayar. Perlu diketahui, setelah pensiun jadi wapres, Bung Hatta cuma hidup dari uang pensiun wakil presiden sama honor nulis. Honor nulis nggak ketentuan, bisa seminggu sekali, bisa sebulan sekali, bisa 2 bulan sekali. Jadinya uangnya bahkan untuk bayar listrik, air, telepon Bung Hatta mampu. Jadi pensiun wapres nggak banyak ternyata. Bung Hatta harusnya ditawarin untuk jadi banyak komisaris di BUMN. Bung Hatta bilang enggak, itu makan gaji buta jadi komisaris di BUMN. Hari ini, bismillah, mudah-mudahan komisaris. Beda kan ya kualitasnya? Hari ini tim sukses kandidat presiden biasanya habis itu jadi bagi-bagi jatah di BUMN jadi komisaris. Hari ini kalau komisarisnya, kali ini kalau BUMN-nya babak belur karena diisi orang-orang yang akhirnya cuma bikin doang, yang ngerti perspektif bisnis. Dan itu bikin bangkrut negeri. Bahkan Bung Hatta nolak jadi komisaris, beneran. Bang Ali bilang, Bung pulang, kami nggak akan cabut. Begitu Bang Ali sampai kantor bikin pergub, isinya mengangkat Bung Hatta jadi Keluarga Kehormatan Provinsi DKI seluruh panjang daerah. Atas dasar itu dibebaskan untuk bayar listrik, air, telepon karena ditanggung oleh Pemprov. Suatu ketika ibundanya datang dari Bukit Tinggi ke Teluk Bayur merapat ke Tanjung Priok. Bung Hatta bingung, bundanya datang dari Bukit Tinggi, aku harus naik apa? Bung Hatta seumur hidup cuma punya mobil sekali, platnya RI2. Hari ini kalau teman-teman ke Gedung Juang di Cikini, betul ya Cikini, itu mobilnya Bung Hatta masih ada RI2 di museumnya Gedung Juang. Bung Hatta enak telepon ponakannya pengusaha Hasim Ning, dan Hasim Ning sempat tanya, kenapa aku nggak jemput sendiri? Aku ada mobil, tapi platnya RI2, nggak boleh untuk jemput bundaku ke Tanjung Priok. Cari figur setelah Bung Hatta hari ini di hari ini, susahnya setengah mati. Benar nggak? Bu Rami Hatta bertahun-tahun ngumpulin uang untuk beli mesin jahit. Karena saya sebut nama aja, mesin jahitnya singkat. Hari ini kalau Bapak Ibu ke perempatan Harmoni di pojok kiri, tokonya masih ada. Betul itu, toko mesin jahit singkat. Begitu uangnya kekumpul, Bu Rami bilang, ya uangku sudah terkumpul, besok aku akan beli mesin jahit singkat. Besoknya Bu Rami ke perempatan Harmoni, ke toko mesin jahit singkat itu. Di tengah jalan ada perubahan kebijakan pemotongan mata uang Shenring, terjadi perubahan harga. Sampai toko mesin jahit, uang Bu Rami setelah dikurs nggak cukup, nggak jadi beli mesin jahit. Begitu para wartawan tahu kisah ini, tanya ke Bung Hatta, kok nggak kasih tahu Bu Rami untuk beli sore itu? Bung Hatta bilang nggak boleh, itu rahasia negara, bahkan istriku nggak boleh tahu. Ya, siap nggak? Ya siap, bagus saya. Ngumpulin uang bertahun-tahun untuk naik haji, begitu Bung Hatta tahu Bung Hatta mau naik haji, Bu, pakai pesawat kepresidenan. Ditolak sama Bung Hatta, enggak, naik haji adalah urusan individu dengan Tuhannya, enggak ada urusan negara. Bapak Ibu sekalian, selain Google, selain Bradley Lompat, selain Bismarck Siregar, selain siapa lagi? Masih banyak sih kita punya, tapi hitung di bawah 10 jari itu nama-nama. Enggak Bismarck, enggak Google, enggak Bradley Lompat, enggak Maki Muhammad, enggak
Di bawah 10 jari dari 270 juta masyarakat Indonesia. Pasti ada yang salah dengan negeri ini Bapak Ibu sekalian. Benar? Pasti ada yang salah dengan negeri ini. So, saatnya Bapak Ibu tampil untuk menyelamatkan negeri ini, bahu membahu, karena kalau enggak masalah. Ingat Baharudin Lopat pada saat beliau jadi Kejaksaan Agung. Parkiran di Jaksa Agung di Gedung Bundar waktu itu mewah-mewah semua. Dan Baharudin Lopat datang dengan kijang kotak merah. Besoknya begitu Jaksa Agungnya ini cuma pakai kijang kotak warna merah, seluruh pejabat di Kejaksaan Agung di Gedung Bundar ganti mobil semua. Tadinya kayak showroom, besoknya gila Jaksa Agungnya ini cuma gitu. Google waktu jadi Kapolri, istrinya punya florist sebelum Pak Google jadi Kapolri, diminta tutup. Istrinya bilang, loh apa hubungannya? Kenapa florist baru tutup? Pak Google bilang, kalau orang tahu itu florist yang punya istrinya Google, semua orang akan pesan bunga ke florist itu. Jadi yang Pak Google disuruh tutup. Selesai jadi Kapolri, naik koper, pakai angkot, kendaraan umum, cari kontrakan. Itu cuma ada di Kapolri. Bapak Ibu sekalian, negeri ini kalau punya tokoh-tokoh sekali itu, orang masih juga sekalian. Gitu. Ada yang mau tanya, Bapak Ibu sekalian? Oh iya, sebelum lupa. Kami akhirnya berpikir memang gak ada tokoh-tokoh kayak gitu. Akhirnya kami tahun lalu kami akhirnya bikin podcast untuk sebetulnya kita gak kekurangan orang-orang kayak gitu sih sebenarnya. Dari Kumham pantengin podcastnya di Chief Corner @SCLC KPK. Chief Corner @SCLC KPK. Kumham punya 2 tokoh yang kami wawancara, salah satunya Pak Ilu dan salah satunya Prof. Edi Hiaris. Jadinya kami mau wawancara lebih banyak sih, tapi ntar di podcast sama kementerian lain. Kok Kumham banyak banget, padahal Kumham kan banyak punya contoh sebenarnya. Cuma biar fair, kami cuma kasih 2 slot. Tapi Kumham waktu itu sebenarnya banyak banget. Kami udah identifikasi banyak tokoh yang bisa diundang, tapi Kumham itu termasuk 2 itu termasuk satu-satunya kementerian lembaga instansi yang 2 tokohnya kami wawancara. Kementerian lain banyak, cuma satu. Dan Kumham kami tahu banyak punya tokoh yang bisa dijadi contoh. Jadi itu aja sih Pak Bapak Ibu sekalian. So, mudah-mudahan semangat membangun integritas Bapak Ibu sekalian, karena negeri ini ada di tangan Bapak Ibu sekalian. Saya cuma mau cerita gini Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian tahu nggak? The Great Wall dibangun berapa lama? Tembok besar Cina dibangun berapa lama? The Great Wall. The Great Wall itu dibangun 300 tahun, Bapak Ibu sekalian. Tapi kenapa bangsa Cina rela ngabisin waktu 300 tahun bangun tembok besar itu? Tujuan tembok besar dibangun itu apa Bapak Ibu sekalian? Menghalau serangan Mongol tetangganya, karena tetangganya Mongol itu nyaris menguasai setengah dunia. Jadi kalau Bapak Ibu sampai ke jantung Eropa Tengah, itu wilayah kekuasaan Mongol waktu itu. Bayangin. Sampai Eropa Timur, Eropa Tengah, bahkan mendekati Eropa Barat, itu Mongol masuk ke situ Bapak Ibu sekalian. Jadi bangsa Cina saking takutnya sama Mongol, dia bikin ngabisin 300 tahun buat bangsa Cina cincai. Kenapa? Karena bangsa Cina berpikir sampai ribuan tahun aku harus tetap ada. Kalau Bapak Ibu tahu sejarah Cina ribuan tahun, benar nggak Bapak Ibu? Dan itu akhirnya bangsa Cina berpikir untuk jangka panjang ribuan tahun kami harus tetap ada. Dan untuk tanggal serangan Mongol 300 tahun membangun tembok, apa-apa. Tapi sejarah juga mencatat pasca tembok Cina dibangun,
3 kali Cina diinvasi oleh Mongol tanpa menghancurkan tembok itu. Gimana caranya? Gimana caranya? Suap penjaga pintu gerbangnya di beberapa titik, Mongol masuk tanpa ngancurin. Jadi tembok sebesar itu, sekokoh itu 300 tahun dalam sekejap dibobol cuma karena suap. Jadinya betapa akhirnya cuma karena tadi saya dapat bocoran dari Bu dia bahwa teman-teman udah dapat sertifikasi ISO, terus ternyata waktu Pak Ilu WA gitu ya, terus ternyata teman-teman UMKM Jogja, Solo kasih testimoni kami enggak, jadi mereka karena yang bilang daftarin haki gitu ya, itu kami yang ngomporin, begitu mereka daftar mereka share dong. Saya bilang ini ternyata tadinya saya beneran saya curiga Pak Ilu mau WA itu cuma karena mau nunjukin ini loh, waktu itu Pak Ilu PLT sampai hari ini juga sebenarnya kan tadi saya pikir Pak Ilu karena PLT terus karena KPK jadi dapat special treatment, mereka enggak. Jadi boleh plus sekali lagi buat teman-teman sekalian karena teman-teman nggak lihat karena lembaganya, teman-teman nggak lihat siapa yang ngajuin, tapi teman-teman memang beneran termasuk semua SOP diikutin betul kan ya, kasih pemberitahuan dulu, terus kasih waktu sanggar kalau dari semua dilakukan dan semuanya on time, real time dan fast respon itu sanksi. Saya pribadi jadi saksi dari jejaknya teman-teman UMKM, jadi good job teman-teman. Dan materinya speedrun sebenarnya. Ada yang mau tanya? Kalau nggak ada, Bapak Ibu nggak? Masih saya beda seksi malam. Ya, saya nggak mau melarang Bapak Ibu untuk pakai waktu istirahat yang karena ini apa ya? Merupakan alat bantu untuk jadi liquid, terus cuacanya tadi sepanjang jalan ke Bogor hujan, jadi cuacanya beneran enak. Bukan nggak enak, cuacanya enak untuk itu Bapak sekalian. Ada lagi nggak ada? Maju terus panas. 10 menit terakhir. Kalau nggak ada komen dari itu, intinya gini Bapak sekalian. Saya cuma mau cerita bahwa kenapa kami bergantung terutama di JNKI gitu ya, untuk jadi pelopor berintegritas. Walaupun jujur kalau mau ditanya lagi antara tetangga Anda, Kemenkes sama Kumham, mana jauh lebih banyak integritasnya. Ini tadi saya tanya nggak ada yang lama, ini yang saya tanya regenerasi. Kemenkes tertinggal dalam hal ini, jadi regenerasinya sama komitmennya. Tadi saya cuma kenal yang lama cuma Bu ya, di luar itu saya nggak tahu Bapak Ibu sekalian. Saya baru lihat Pak Tommy gitu ya. Lainnya saya semua Pak baru semua, jadinya bagaimana? Saya cuma mau bilang bahwa sebetulnya negeri ini perlu teman-teman banyak dari 270 juta. Saya cuma mau bilang bahwa sebetulnya di abad ke-7 kita pernah punya kerajaan besar namanya, abad ke-7 kita punya kerajaan besar namanya Sriwijaya. Bagus sekalian. Di abad ke-14 ada kerajaan besar lagi muncul, wilayahnya bahkan pengaruhnya sampai ke Aru di Palawan Filipina sampai ke Campak. Kerajaan besar ini namanya Majapahit. Abad ke-7, abad ke-14 dan abad ke-21 ada negara namanya Indonesia. Moral story-nya adalah lipatan 7 demi masa. Maaf saya karena dari Muslim jadi hasanahnya Al-Quran. Tapi saya percaya semua agama, semua peradaban, semua akal sehat nggak ada yang anjurkan mencuri, nggak ada yang anjurkan nggak jujur, bohong, menipu, maling, nggak ada. Tapi sejarah mencatat dan Islam bilang ingat 7.
kelipatan 7. Masa kemasan Islam juga sama, kelipatan 7. Betul ya Pak ya? Jadi ini abad ke-7 Sriwijaya yang akhirnya hilang. Abad ke-14 Mojopahit yang akhirnya hilang. Abad 21 ada Indonesia, jangan sampai suatu ketika anak cucu kita bilang ada suatu negara namanya Indonesia yang hari ini hilang entah kemana. Bisa hilang nggak Indonesia? Bisa, bagus kan? SSA yang sedemikian gede aja, hari ini cuma tinggal Soviet dan pecahannya. Di bawah 70 tahun tuh, USSA, contoh. Jadi, kita lihat aja. Jangan sampai kita ganti nama jadi itu pahit. Indonesia pahit ditinggali, pahit nggak sih? Gulanya impor nggak? Gula berasnya impor nggak? Singkongnya impor nggak? Bawangnya impor? Garamnya impor nggak? Ya, selamat datang di negara kesatuan Republik Impor, Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai NKRI-nya beneran jadi kayak gitu. Benar. Di negeri yang katanya gemar impor Rujunawi, cek apa yang kita nggak impor. Kan BBM-nya impor. Dan ini Menteri SDM bilang cadangan biogas sama BBM kita cuma sampai 2000. Kalau nggak ada pertemuan baru, cadangan kita akan habis di 2030. So, Bapak Ibu sekalian, itu kenapa kita perlu bangkit. Dan kekayaan intelektual itu jadi satu-satunya juga yang sumber untuk ngasih ruang dari karya kreatif. Dan bangsa ini karya kreatifnya dahsyat banget, Bapak Ibu sekalian. Saya beberapa waktu lalu bandingin batik-batiknya negeri 3 negara, batik 3 negeri, batiknya Pekalongan, batiknya Lasem, sama batiknya Solo. Dahsyat banget tuh, betul ya Pak? Dan itu dahsyat banget. Jadi kalau itu baru batik, belum kerajinan perhiasannya, mulai dari koper, lapak sampai perak, segala macam emas. Negeri dahsyat banget, kayak banget kalau sekalian. Jangan sampai kita punya makanan terlesat di dunia, apa begitu sekalian? Rendang itu. Kemarin satu lagi kita punya makanan anak-anak semua tuh, menang semua tuh, enggak rendang, enggak nasi goreng, nggak sate ayamnya, betul ya? Cuma sedihnya adalah hari ini pengekspor rendang terbesar di dunia, tahu teman-teman? Bulgaria. Dia tahu rendang makanan enak dunia dan dia tahu ini harus dimakan oleh komunitas halal. Jadi hari ini yang mengekspor kalengan rendang terbesar di dunia diambil oleh teman-teman di Bulgaria. Dan kita, ya itulah. Jadi PR-nya adalah teman-teman tetap pegang posisi strategis dan teman-teman sudah di garda depan, tinggal menyadarkan masyarakat untuk ayo semuanya harus dipatenkan, diakui sebagai hak cipta karya cipta. Itu paling teman-teman tetap semangat membangun negeri dan generasi. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata perbuatan langsung nggak langsung kelihatan mau dibutuhkan itu maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Udiono Prakoso atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, dengan demikian berakhirlah acara pada hari ini. Acara akan dilanjutkan esok hari pada pukul 8 pagi. Udah kelewatan sini. Ini di sini. Nah. 24, 25, 24, 27.
Oh, bukan gambaran nomornya ngacak ya? Oh. Di sini? Satu kasur Pak Peri. Hah? Wah, ini pakai pacaran ini nih. Oke. Tapi keren nih kamar mandinya nih. Hotel tua. Hah? Hotel tua. Iya. Di zaman kan begini lagi. Ya, untuk di zamannya udah keren. Ini ada Aromanya juga, aromanya masih aroma apa nih? apa ya? Melati kayaknya. Mistis ya. Ada jendela di sini. Ada jendela. View-nya apa nih? Kebun. Ini ada TV-nya juga. Masih banyak pohon gede-gede di sini ya. Inilah suasana di belakang hotelnya nih. Hotel Novotel Bogor. Sejuk ya masih di sini.